Nah, kita kemarin membahas Nabi Musa itu membawa kaumnya atas perintah Allah untuk diselamatkan. Ya. Kemudian diperintahkan untuk membelah tongkatnya, maka lautan terbelah. Mereka akhirnya selamat. Ya. Ketika mereka selamat, muncul semacam keraguan-raguan dalam diri mereka. Ya, bahwa mereka ini belum yakin dengan kematian Fir'aun. Ya, jadi mereka menduga Fir'aun belum meninggal. Ya, maka kemudian Nabi Musa itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar jasadnya Fir'aun diselamatkan. Jasadnya, ya, bukan orangnya. Ya, maksudnya orangnya bukan jiwanya, tapi jasadnya diselamatkan. Ya, maka Allah berfirman, "Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka pada hari kami itu menyelamatkan badan atau jasad Fir'aun itu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, ya, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu sangat lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ya. Jadi mereka baru percaya ketika melihat jasadnya Fir'aun. Ya. Ini bisa diimajinasikan bagaimana Allah menurunkan mukjizat demi mukjizat demi mukjizat kepada mereka, tapi mereka masih memiliki keraguan-raguan terhadap Allah. Baru saja diselamatkan dari Laut Merah, menyaksikan sesuatu tuh yang tidak terjadi pada umat manapun di atas muka bumi. Hanya mereka tuh punya keistimewaan laut terbelah jadi kering kemudian dilewatin. Ya. Tapi kemudian mereka justru ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkat cerita mereka selamat dari kejaran Fir'aun. Ya. Maka Allah menceritakan apa yang terjadi atau apa yang mereka lakukan selanjutnya. Ya, wajawazna bi bani Israil al-bahra. Kami seberangkan mereka Bani Israel itu ke seberang lautan. Fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum ilahatun. Qala innakum qaumun tajhalun. Sudah diselamatkan Allah, ya. Mereka itu sampai kepada suatu kaum yang menyembah berhala. Mereka katakan kepada Musa, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum ilahatun. Ya. Wahai Musa, buatkan kepada kami sebuah berhala, ya, yang bisa kami sembah sebagaimana mereka. Ya, Nabi Musa kemudian menjawab, kalian ini adalah kaum yang tidak mengetahui. Masya Allah. Baru saja diselamatkan, sudah mau berbuat kerusakan yang baru, yaitu minta dibuatkan berhala atau Tuhan-Tuhan yang lain setelah mereka Allah selamatkan. Nabi Musa tuh kemudian berdialog dengan mereka, ya, semacam memberikan sebuah pertanyaan yang bisa membuat mereka tuh berpikir, yang Allah lagi-lagi abadikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-140. Nabi Musa mengatakan, qala aghairallaha abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Patutkah aku mencari Tuhan untuk kalian selain Allah, padahal Allah melebihkan kalian dari segala umat. Ini kan seakan-akan sebuah permintaan yang tidak patut setelah Allah itu faddalakum 'alal alamin, setelah Allah lebihkan kalian, ya kan, bisa melihat mukjizat yang nyata. Allah kirimkan tofan, punya orang Mesir rusak, mereka nggak rusak. Ya, tanaman dimakan belalang, yang lain dimakan, mereka nggak dimakan. Ya kan, artinya tuh mukjizat demi mukjizat pada saat itu tidak kemudian membuat mereka ini semakin yakin dengan kebesaran Allah. Nah, ini lagi-lagi kita menemukan satu karakter yang Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, membunuh para nabi dulu pertemuan pertama, suka membangkang perintah, ya kan, keras kepala. Nah, ini keras kepalanya mereka, ya, luar biasa sekali.
Ya, padahal baru saja Allah perlihatkan mukjizat yang begitu besar, yang begitu banyak, sudah minta dibuatkan berhala. Ya, ini kan sebuah hal yang kemudian memang kata ulama rusaknya akidah mereka. Ya, kenapa? Karena memang bertahun-tahun tuh mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Ya, mereka tuh berinteraksi dengan bangsa Mesir yang memang pada saat itu paganisme begitu ya. Mereka memang berinteraksi ya, atau akidah bangsa Mesir pada saat itu ya, maksudnya tuh sangat kemudian mayoritas itu adalah sesuatu yang sangat musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi mereka melihat ritual-ritual ibadahnya bangsa Mesir, dan ini cukup kemudian merusak mereka dari sisi tauhid mereka ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Nabi Musa membawa mereka ke Baitul Maqdis, tempat dulu Nabi Yakub alaihissalam dengan 4 orang istri dan 12 orang anak awal mula mereka membangun peradaban dulu ya. Nah, kembalilah ke sana, ke kampung nenek moyang mereka yaitu Yakub alaihissalam. Tapi di Baitul Maqdis pada saat itu sudah ditempati oleh satu kaum yang kemudian memang di dalam sejarah dikatakan kaum yang sangat kuat, kaum yang sangat perkasa pada saat itu ya. Jadi Nabi Musa memerintahkan mereka untuk berjihad melawan kaum yang telah mendiami Baitul Maqdis ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya ya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Nabi Musa bilang kepada mereka, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika Allah mengangkat nabi dari antara kalian, dijadikan kalian orang-orang yang merdeka, maksudnya setelah diselamatkan dari Fir'aun, dan diberikan kepada kalian sesuatu yang belum pernah diberikan kepada yang lain. Jadi sebelum memerintahkan mereka untuk berjihad melawan kaum yang sangat kuat di Baitul Maqdis, Nabi Musa ini ngingetin dulu ya, ingetin dulu mereka tentang nikmat Allah supaya agar kemudian mereka ingat nikmat Allah, kemudian patuh terhadap perintah Allah. Tapi apa jawaban mereka? Ya. Maka kemudian dikatakan, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Masuklah ke tanah suci ya, yang telah Allah tentukan bagi kalian, jangan lari ke belakang karena takut. Kalau kalian lari ke belakang, kalian termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Kalau kita lihat jawaban dari bangsa Yahudi ketika diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Baitul Maqdis melawan bangsa yang sangat kuat, apa kata mereka? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Mereka bilang, wahai Musa, sesungguhnya di negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa, jabbarin. Ya. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Masya Allah, mereka bilang apa? Kami nggak mau masuk sampai mereka keluar, baru kami masuk. Ya, ini kan penolakan untuk kemudian melawan perintah Allah. Ya, bahkan ya ada 2 orang yang pada saat itu takut kemudian membangkang perintah Allah. Mereka mengatakan, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallah. Ada 2 orang yang takut terhadap nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada mereka. Ya, alaihima. Apa kata mereka? Udkhulu alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya, maksudnya masuklah ya, lawan mereka lewat gerbang kota tersebut. Maka bila kalian masuk, kalian akan menang. Ya, maksudnya kalian bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar orang yang beriman ya. Maka kemudian memang kata para ulama yang menasihati itu pada saat itu namanya Yusya bin Nun. Ini salah seorang nabi juga ya, Yusya bin Nun yang nanti menemani Nabi Musa ketika bertemu Nabi Khidir ya, ketika ikannya itu kemudian lompat. Nah, itu yang nanti menemani ya. Nah, kemudian
Apa jawaban mereka terhadap nasihat Yusha bin Nun yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Mereka bilang begini, qalu ya Musa inna lan nadkhuluha abadan, kami selama-lamanya nggak akan masuk, ya, abadan, madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Masya Allah, kami nggak akan masuk selama-lamanya selagi mereka masih ada di situ, ya. Pergilah kamu bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, ya. Kami akan menanti di sini saja. Masya Allah. Bukan hanya Nabi yang diperintahkan, Allah diperintah sama mereka, ya. Pergilah kamu dan Tuhanmu, kalian berdua yang perang dengan mereka. Kami di sini saja, duduk saja, menanti di sini. Masya Allah. Ya, ini kan bisa luar biasa membangkangnya mereka pada saat itu kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, bayangkan Nabi Musa masih berada di tengah mereka, pembangkangnya seperti apa? Apalagi Nabi Musa sudah tidak ada lagi sekarang. Ya kan? Allah dan Nabi Musa disuruh untuk berperang. Ya. Maka kemudian Nabi Musa itu saking kesalnya kepada mereka, ya, dalam surat Al-Maidah, ya, Allah berfirman, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ya. Ya Allah, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku Harun. Ya, maksudnya tidak bisa menguasai mereka. Ya, pembangkangnya luar biasa. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya, sampai minta pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu. Ya, Nabi Musa saja mengatakan mereka sebagai orang-orang fasik. Ya, maka kemudian Allah berfirman, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan. Ya, yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Maka Allah berfirman, maka negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Ya, selama itu mereka tuh akan berputar-putar kebingungan di atas muka bumi. Ya, jangan kamu bersedih memikirkan keadaan orang-orang fasik tersebut. Ya, ini sebuah hal yang sangat luar biasa. Ya, memang ini adalah sebuah hal yang kemudian menggambarkan lagi-lagi sudah diselamatin, masih ragu Fir'aun masih hidup nggak sih? Akhirnya Nabi Musa berdoa, Allah akhirnya menyelamatkan jasadnya. Sudah diselamatkan, melihat orang lain menyembah berhala, ya Musa ij'al lana, jadikan kami berhala yang kemudian bisa kami sembah. Nabi Musa bilang, nggak pantas. Ya, sampai di Baitul Maqdis disuruh masuk menolak, disuruh jihad oleh Allah menolak. Bahkan memerintahkan Nabi Musa dan Allah yang kemudian berjihad. Kami di sini saja. Maka kemudian Allah katakan diharamkan mereka tuh 40 tahun. Sehingga mereka tuh kebingungan di atas muka bumi. Tersesat Nabi Musa bersama kaumnya. Ya. Maka ini luar biasa sekali. Ya. Mereka mengalami sebuah hal yang kemudian membuat mereka itu seakan-akan belajar dari kesalahan mereka, ya. Tapi Masya Allah, di tengah ketersesatan mereka, ya, Allah tuh masih kemudian memberikan mukjizat kepada mereka, ya, di antaranya melalui perantara Nabi Musa. Allah berfirman, wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi asakal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Ya, ini dalam surat Al-Baqarah. Nabi Musa memohon air kepada kaumnya. Allah berfirman, pukullah dengan tongkatmu kepada batu tersebut, maka keluar 12 mata air. Ya, dan setiap suku sudah tahu di mana tempat dia minum. Ini kan luar biasa. Lagi-lagi mukjizat yang bisa mereka lihat bayyinah dengan nyata. Ya, ini kan luar biasa. Ya. Sudah minum, sekarang minta apa? Sudah minum kan? Ya, karena sudah minum, kita minum dulu. Sudah minum, sekarang minta apa? Makan. Ya. Nabi Musa akhirnya meminta makanan kepada Allah. Ya.
Allah berfirman, wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu minat thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Maka kami turunkan kepada kalian manna wassalwa, makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, ya. Tidaklah mereka menganiaya kami yang makan, tetapi mereka menganiaya diri sendiri. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir, manna wassalwa ini kana al-mannu yanzilu alaihim alal ashjar, ya, tafsir Ibnu Katsir. Manna itu makanan yang turun langsung dari langit di atas pohon, itu manna. Kalau as-salwa ta'irun, ya, syabihun bis-sumani kanu ya'kuluna minhum. Salwa burung kecil seperti burung-burung dari langit, ya. Itu jadi manna itu makanan yang turun langsung dari langit di atas pohon. Manna itu adalah burung yang diturunkan dari langit, mereka bisa makan. Ini kan keistimewaan yang luar biasa. Makanan langsung dari, mau air dipukulkan tongkat keluar air, mau makan diturunkan dari langit. Tapi mereka bosan. Iya, mereka bosan, ya. Sehingga kemudian mereka itu meminta yang lain. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Ya, kami itu nggak tahan dengan satu macam makanan saja. Fad'u lana, ya, rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya, minta dari Tuhanmu untuk mengeluarkan bagi kami apa yang ditumbuhkan dari bumi, sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang, bawang merah. Apa kata Nabi Musa pada saat itu? Ya, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khairun. Pantas enggak aku tuh meminta sesuatu yang lebih rendah dari apa yang diberikan? Ya kan sudah mendapat makanan dari langit, masa minta yang lain? Ini kan maksudnya Nabi Musa pada saat itu, kalian meminta pengganti yang lebih rendah dari yang sudah ada, ya. Maka kemudian pada saat itu, ya, Allah itu menimpakan kenistaan kepada mereka, kemurkaan kepada mereka. Kenapa? Karena selalu mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh para nabi, ya. Ini sudah melampaui batas, ya. Ini kan spesial, manna dan salwa ini kan turun dari langit, ya. Tapi keras kepala minta yang lain, masih belum puas. Ya, ini kan sangat luar biasa. Maka kemudian Allah itu memang banyak sekali menampakkan mukjizatnya kepada mereka, tapi mereka ini masih keras kepala, tidak mau beriman. Ya, bahkan mereka itu minta kepada Nabi Musa, ya, agar bisa melihat Allah secara langsung. Bisa melihat Allah secara langsung, ya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa aghadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Mereka bilang, wahai Musa, kami itu enggak mau beriman sebelum melihat Allah secara nyata, terang, jahar. Ya, karena itu kamu disambar halilintar sedangkan kamu menyaksikannya. Ya. Ini kan luar biasa sekali, ya. Habis itu mereka minta lagi. Jadi ini memang permintaannya aneh-aneh. Ya. Dalam ayat yang lain Allah sebut apa yang mereka minta. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaba minas sama. Ya. Faqad sa'alu Musa akbara min dzalika faqalu arinallaha jahratan fa akhadhathumus sa'iqatu bizulmihim. Jadi orang Yahudi itu meminta agar diturunkan sebuah kitab dari langit, ya. Maka ketika mereka tuh minta kitab yang diturunkan dari langit, juga minta diperlihatkan Allah secara nyata. Maka mereka tuh disambar petir atas kezaliman itu, ya. Walaupun memang nanti dulu kaum musyrikin itu kan juga sama, minta ditunjukkan atau diturunkan kitab dari langit kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam, mereka minta kitab.
Nabi Musa akhirnya kemudian menerima panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk menerima kitab Taurat. Maka berangkatlah Nabi Musa meninggalkan kaumnya bersama saudaranya yaitu Nabi Harun alaihissalam. Untuk apa? Untuk ngawasin mereka, untuk mengawasi mereka, ya. Jadi Nabi pada saat itu hidup bersama mereka tuh 2 orang Nabi pada saat itu, ya, pada saat Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Maka kemudian ketika ditinggal, jiwa mereka nih kembali berontak, ya, maksudnya berontak di sini, ya, muncul keinginan untuk membuat berhala. Maka kemudian mereka tuh membuat patung sapi untuk disembah. Tatkala mereka minta kitab, Nabi Musa kemudian menerima panggilan dari Allah untuk menerima Taurat. Mereka bikin patung sapi untuk disembah. Maka Nabi Harun itu menegur memang, ya. Allah berfirman dalam surat Taha, "Walaqad qala lahum Harun min qablu ya qaumi innama futintum bihi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri." Nabi Harun mengatakan, "Wahai kaumku, kamu itu diberi cobaan dengan anak lembu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, ikuti aku dan taati perintahku." Ya, apa kata mereka? Qalu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini sampai Musa kembali kepada kami. Allah, keras kepalanya luar biasa ini, Masya Allah, ya. Nabi Musa akhirnya kembali bawa Taurat, ya. Sudah beliau pergi menerima Taurat, kembali menyaksikan kemaksiatan dan kemungkaran yang terjadi, ya. Apa yang mereka lakukan? Menyembah anak lembu, ya. Maka Nabi Musa itu kemudian marah kepada Nabi Harun, ya, yang menyebabkan Allah berfirman, "Walamma raja'a Musa ila qaumihi." Ketika Nabi Musa kembali kepada kaumnya, ghadban, ya, dalam keadaan marah, ya, kemudian asifan, beliau sedih, ya, qala bi'sa ma khalaqtumuni min ba'di, alangkah buruknya kalian melakukan perbuatan, ya, ketika aku pergi, kata beliau seperti itu, ya. Ajiltum amri rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhih, ya. Kemudian beliau ini mengatakan, apakah kamu hendak mendahului janji Allah? Ya, maka Nabi Musa itu melempar Taurat, ya. Lembaran-lembaran itu dilempar, kemudian menarik, di sini dikatakan memegang kepala saudaranya Nabi Harun, kemudian ditarik oleh beliau, ya. Kemudian beliau mengatakan, qala, ya, ibna ummah innal qauma, ya, mereka ini adalah kaum yang kemudian menganggap kita ini lemah, aku lemah, mereka hampir-hampir membunuhku, ya. Maka janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira kepada melihatku, janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi Taurat itu dilempar, yang baru, yang berisi firman Allah yang kemudian baru diterima itu, ini bukan apa, menunjukkan kekesalan Nabi Musa alaihi salam ketika melihat kemaksiatan yang terjadi, ya. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk bertaubat pada saat itu dengan taubat yang cukup berat memang, ya. Allah memerintahkan mereka pada saat itu, ya, untuk kemudian bertaubat. Nah, maka kemudian serangkaian kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Musa, ya, tersesat bersama kaumnya sampai nanti kemudian Nabi Musa itu meninggal. Nabi Musa meninggal, Nabi Harun juga meninggal, ya. Maka kemudian barulah mereka pada saat itu masuk ke Baitul Maqdis, ya, bersama Yusha bin Nun, ya. Nah, nanti Yusha bin Nun ini menjadi nabi pengganti Nabi Musa alaihi salam yang tadi kita sebutkan. Yusha bin Nun adalah pelayan Nabi Musa yang menemani beliau untuk bersafar mencari Nabi Khidir, ya. Dikisahkan bahwasanya pada saat itu beliaulah yang menemani Nabi Musa alaihi salam, ya, untuk bertemu Nabi Khidir, ya. Maka kemudian Yusha bin Nun ini masuk ke Baitul Maqdis dan melakukan peperangan, ya. Maka salah satu keistimewaannya
termasuk nabi yang Allah kemudian berikan karunia dengan memberhentikan matahari. Itu bisa diberhentikan agar bisa menguasai Baitul Maqdis. Ya, ketika beliau berperang ya bersama kaum Jabbarin yang menguasai Baitul Maqdis, itu hari telah asar. Sebentar lagi malam ya, sedangkan kode etik kode etik peperangan pada saat itu nggak boleh perang pada waktu malam ya, sehingga Yusya bin Nun tidak ingin berhenti berperang ya, sehingga kemudian dia berkata kepada matahari dan berdoa kepada Allah dalam tafsir Ibnu Katsir, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, ya wahai matahari, engkau hanya mengikuti perintah Allah dan aku juga diperintahkan. Allahumma bisha alayya, ya Allah tahanlah matahari untuk tidak terbenam kepadaku, sehingga matahari tidak tenggelam, sehingga teruslah berperang ya, sehingga mereka berhasil menang, maka mereka masuk Baitul Maqdis ya. Maka Allah perintahkan dalam Al-Quran, wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Masuk gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskan kami dari dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian, kami tambah pemberian kami kepada orang-orang yang baik ya. Jadi di sini bukan adalah ruku ya, maksudnya untuk menunjukkan rasa tawadhu ya, akan tetapi akhirnya kemudian mereka membangkang lagi ya. Mereka masuk dengan membungkuk tapi dari arah terbalik ya, mundur dengan menunjukkan arah belakang bokong mereka ya. Yang tadinya suruh masuk dengan ucapan hittatun ya, mereka ganti dengan hintatun yang berarti gandum. Bisa lihat, bayangkan pembangkangnya terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sampaikan hittatun naghfir lakum, ya Allah bebaskan kami dari dosa kami, hittatun ya, untuk tawaddu mereka. Tapi justru mereka mengganti dengan kalimat bukan hittah tapi hintatun yang berarti gandum, dan masuknya merunduk beruku bukan dengan tapi dari arah belakang. Masya Allah, ini luar biasa ya. Maka nanti setelah mereka kemudian menguasai Palestina pada saat itu ya, maka ada 3 periode sejarah. Ada sejarah para hakim ya, kemudian dibagi menjadi 12 wilayah. Ini cukup lama sampai Nabi Samuel menjadi nabi terakhir ya, Nabi Samuel menjadi nabi terakhir sampai mereka masuk pada fase kerajaan ya. Karena zaman hakim ada 12 wilayah, sering terjadi pertikaian ya. Mereka bosan diutus nabi ya, mereka minta Nabi Samuel untuk berdoa agar kemudian diutus seorang raja. Tadinya bosan diturunkan nabi, minta diturunkan raja. Allah mengirimkan Talut untuk menjadi raja mereka. Tapi mereka protes keputusan Allah. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malikan qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bimulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum. Ya, kalian minta Allah mengangkat Talut menjadi raja kalian ya. Maka mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripada dia, sedangkan dia nggak punya kekayaan yang banyak ya. Padahal Allah telah memilih rajamu, menganugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ini kan luar biasa. Sudah dikasih, minta dikasih, protes. Bagaimana mungkin yang perintah kita punya kekuasaan, kekayaan yang sedikit gitu kan? Ini luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Sampai nanti kemudian periode kerajaan mereka yang terakhir itu periode kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini puncak kejayaan mereka pada zaman Nabi Sulaiman. Adanya Haikal Sulaiman di Baitul Maqdis. Nanti setelah Nabi Sulaiman meninggal baru terjadi perang saudara di antara mereka. Ya, ini periode ketiga, periode perpecahan. Ya, agak kemudian ada Ruhbu'am bin Sulaiman, yang kedua Yurbu'am bin Nubath. Ruhbu'am ini anak Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Sedangkan ada orang-orang yang setuju dia diangkat menjadi raja, ada yang kemudian tidak setuju ya. Maka ada suku Yahuda dan suku Bunyamin ya.
Daulah Yahuda inilah yang belakangan disebut dengan Yahudi. Ya, maka itulah yang kemudian kita lihat. Ya, mereka pada akhirnya nanti pecah. Ya, nanti datang bangsa dari luar yang kemudian mengusir mereka. Ya, Raja Bukhtan Nasar itu mengusir mereka dan menghancurkan Haikal Sulaiman. Dan dikatakan pada fase inilah hilangnya kitab Taurat. Ya, maka kembali datang lagi orang-orang Mesir menguasai Palestina dan mengusir orang-orang Yahudi. Ya. Datang lagi Raja Persia mengembalikan lagi mereka di Palestina. Datang lagi bangsa Romawi mengusir orang Persia dan orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, maka ini adalah sebuah fase sejarah yang memang sangat panjang jika dibahas. Ya, ala kulli hal kita menitik beratkan bagaimana Allah bercerita tentang bangsa Yahudi di dalam Al-Quran. Ya, ini adalah sebuah cerita yang kemudian ada beberapa hal yang kita ambil. Ya, jelas dalam Al-Quran Allah katakan mereka membunuh para nabi, mereka membangkang, mereka keras kepala. Ya, kata Nabi Musa, faddalakum alal alamin, kalian Allah lebihkan dari umat yang lain. Bisa mukjizat mereka tuh yang lihat secara nyata tuh lebih banyak dari yang lain. Ya, tapi belum cukup untuk kemudian membuat mereka beriman kepada Allah. Ya, kita hanya butuh satu mukjizat untuk membuat kita kaum muslimin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quranul Karim. Ya, maka kemudian perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran agar bertambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti bangsa Yahudi yang diturunkan begitu banyak mukjizat tapi masih meragukan kebesaran Allah. Semoga apa yang kita bahas semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bersyukurlah ya bahwa kita diberikan hidayah menjadi seorang muslim, ya, karena tidak semua orang kemudian memiliki keberuntungan seperti yang kita miliki. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.